Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Al-ayah. Para pendengar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama marilah kita bersama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, sehingga kita senantiasa dapat melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sebaik-baik makhluk ciptaannya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan kita jalan hidayah ilahi, sehingga kita selalu mendapatkan petunjuknya dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita, di antaranya dengan berusaha melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi, terutama karena di bulan Ramadan ini ada peristiwa agung, yaitu nuzul Al-Quran atau turunnya kitab suci Al-Quran. Al-Quran ini berfungsi sebagai nur atau cahaya, hudan, petunjuk, dan rahmat bagi manusia, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Yang artinya bahwa bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadiri negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Dari ayat di atas sangat jelas bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang memiliki keistimewaan. Selain sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya, juga sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan ini menjadi mulia karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Oleh karenanya, Ramadan juga dikenal sebagai Syahrul Quran. Salah satu pertanyaan yang paling mendasar kaitannya dengan hubungan antara Al-Quran ini dengan umat Nabi Muhammad SAW ialah, sudah sejauh manakah kita berinteraksi dengan Al-Quran?
Sementara itu Nabi sendiri pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang artinya, berkatalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diacuhkan. Al-Furqan ayat 30. Dalam ayat tersebut, Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala yang memprediksi keadaan umatnya di masa yang akan datang, yang banyak meninggalkan Al-Quran, yang tidak menghiraukan Al-Quran, yang mengabaikan Al-Quran. Jika kita bermuhasabah diri atau mengintrospeksi diri, maka bisa jadi akan kita temukan bahwa kebanyakan dari kita lebih sering, misalnya lebih sering update status di media sosial daripada membaca Al-Quran, dan laptop yang lebih sering kita sentuh dan bukan lembaran Al-Quran. Ketinggalan handphone serasa lebih menggelisahkan kita daripada ketinggalan mushaf Al-Quran. Serta masih banyak lagi perbuatan kita yang mengabaikan atau mahjur terhadap Al-Quran. Nastaghfirullahaladzim. Padahal Al-Quran ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling agung dan akan terus nampak hingga akhir zaman nanti. Keberkahannya terus mengalir dan tak akan pernah terputus. Sebuah kitab suci yang akan selalu membimbing seorang muslim menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang menjadikannya iman akan selamat dengan izin Allah. Namun siapa yang tak menghiraukannya, maka cepat atau lambat kebinasaan yang akan menghampirinya. Keberkahan Al-Quran nampak jelas dengan adanya riwayat-riwayat yang menggambarkan adanya keutamaan dan keistimewaannya. Ia merupakan pedoman hidup seorang muslim, obat dari segala penyakit badan dan hati, dan banyak keistimewaan lainnya. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziddu dzalimina illa khusara. Dan kami turunkan Al-Quran, sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, sedangkan bagi orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Al-Quran Surat Al-Isra 82. Menurut tafsir Ibnu Katsir, kata mahjuro dapat diartikan sebagai: yang pertama, tidak mempelajarinya; yang kedua, tidak menghafalkannya; yang ketiga, tidak mengimaninya; yang keempat, tidak menjalankan perintahnya; yang kelima, tidak mau mentadabburinya; yang keenam, berpaling menuju kepada sesuatu yang lain yang lebih dicintai, serta tidak menjadikan Al-Quran sebagai bahan rujukan maupun pedoman hidup. Kaitannya dengan membaca Al-Quran, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis yang lain dari Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan kaitannya dengan puasa dan juga membaca Al-Quran ini, hadis dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, yang artinya puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada seorang hamba
puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya dari makan dan minum siang hari. Maka terimalah syafaatku untuknya." Al-Quran juga berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menghalanginya tidur malam hari. Maka terimalah syafaatku untuknya." Maka kedua syafaat itu diterima. Kemenangan dan ketinggian derajat umat Islam yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir ialah keteguhan umat Islam yang masih istiqomah menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya. Pada dasarnya, siapapun yang masih suka duduk bersama orang yang membaca Al-Quran dan memahami isi kandungannya, maka dia pasti akan tertarik kepadanya, sehingga habislah perjuangan orang-orang kafir itu. Maka misi utama mereka ialah mengacaukan umat Islam dengan cara menjauhkan diri dari belajar Al-Quran. Untuk itu, bagi umat Islam adalah sangat penting untuk selalu memperkuat interaksi kita dengan Al-Quran. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu? Berikut ini beberapa hal yang dapat diupayakan sehingga diharapkan orang yang melakukan perbuatan di bawah ini tidak tergolong sebagai orang yang mahjur, sebagaimana yang diadukan oleh Rasulullah kepada Allah Ta'ala. 1. Mendengar dan menyimaknya, seperti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmatnya. Yang kedua, membaca dengan tartil, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 73. Waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Dalam hadis juga disampaikan bahwa orang yang mahir dalam membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Selain itu, diriwayatkan juga bahwa Al-Quran dapat menjadi syafaat di hari kiamat bagi orang-orang yang suka membacanya. Yang ketiga, menjaga dan menghafalkannya, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad, yang artinya, sesungguhnya seorang yang tidak ada di perutnya sedikit pun Al-Quran adalah seperti rumah rusak atau hancur. Yang keempat, mentadabburinya atau memahaminya, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 47, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Yang kelima, belajar dan mengajarkannya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan. Nabi SAW bersabda, "Inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah." Sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang keenam, mengamalkan dan menjadikan pedoman dalam kehidupannya. Demikianlah tahapan dan langkah dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di bulan yang mulia ini, alangkah baiknya ketika kita dapat berusaha untuk selalu dekat berinteraksi bersama Al-Quran, membaca, mentadabburi, dan sedapat mungkin kemudian menjalankan dan menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Semoga kultum ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.